Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS dan UAS pelajaran SKI. Nama Aulia Lutfiani, NIM 0301171332, PAI 3 semester 5. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. A. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Terdapat 6 kategori kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam adalah 1. Fetishisme atau penyembah pada batu. 2. Animis atau kepercayaan terhadap roh. 3. Dinamis atau kepercayaan terhadap nenek moyang. 4. Totemis, kepercayaan kekuatan dalam sesuatu berupa burung, ikan, binatang, atau tumbuhan. 5. Astral triadis atau kepercayaan pada 3 serangkaian benda langit seperti matahari, bulan, dan Venus. Yang keenam, monoteis, yaitu mempercayai bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Menurut Watt dalam bukunya, Muhammad Mecca mengidentifikasi adanya 4 sistem kepercayaan yang berkembang di Arab pra-Islam, yaitu yang pertama ada fatalisme, yaitu kepercayaan bahwasannya peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan produk dan ditentukan oleh waktu, atau waktulah yang menentukan segalanya. Dan terdapat 2 hal yang wujudnya ditakdirkan, seperti kematian atau ajal dan juga rezeki. Yang kedua ada paganisme, yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling ditentang oleh Islam adalah kepercayaan model pagan. Di Jazirah Arab terdapat 10 Tuhan yang disembah, 3 diantaranya Tuhan feminim dan 7 lainnya berkarakter Tuhan maskulin. Kepercayaan tersebut dilatari oleh keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan itu bisa memberikan kesuburan bagi tanaman. Yang ketiga, kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan. Konsep Allah dalam masyarakat pra-Islam mengandung beberapa pengertian, antara lain 1. Sebagai Tuhan pencipta alam semesta. 2. Sebagai pemberi hujan dan kehidupan. 3. Digunakan dalam sumpah yang sakral. 4. Sebagai objek penyembahan atau monoteisme sementara. 5. Sebagai Tuhan Ka'bah. Dan 6. Sebagai Tuhan yang disembah melalui perantara dewa-dewa lain. Dan yang terakhir ada monoteisme. Nah, monoteisme masyarakat pra-Islam terdapat 3 teori yang dimunculkan, yaitu yang pertama ada monoteisme pengaruh dari agama Yahudi. Yang kedua, monoteisme merupakan suatu yang bersifat alamiah atau merupakan evolusi pemikiran secara umum di masyarakat. Yang ketiga, monoteisme berkaitan dengan istilah Hanif atau pegangan tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 67. Selanjutnya bagian B, kondisi sosial masyarakat Mekkah sebelum Islam. Kondisi kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi agama, dan tokoh-tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau krisis moral. Dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam diantaranya 1. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrikin, yaitu mereka menyembah patung-patung atau berhala karena dianggap suci.
2. Mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Mereka menganggap perempuan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. 3. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia merdeka. 4. Mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sebab-sebab kecil, yakni suka meminum khamar. Segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Selanjutnya bagian C, kondisi ekonomi masyarakat Mekkah sebelum Islam. Tanah Arab adalah tanah yang tandus. Kehidupan perekonomian mereka dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Peternakan. Biasanya dilakukan oleh suku Arab pedalaman yang disebut suku Badui. Mereka berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput atau makan hewan ternaknya. Mereka berternak unta dan biri-biri untuk diambil daging dan kulitnya. 2. Perdagangan. Dikerjakan oleh suku Arab yang tinggal di kota-kota besar. Mereka disebut Ahlul Hadar. Jalur perdagangan mereka antara lain ke negeri Syam, Yaman, dan Mesir. Nabi Muhammad pun pernah berdagang ke negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Pusat perdagangan di tanah Arab itu terletak di kota Mekkah. Dan yang ketiga ada pertanian. Dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal daerah-daerah yang subur seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir ada kondisi politik masyarakat Mekkah sebelum Islam. Kondisi politik sebelum kedatangan Islam di masyarakat Arab diwarnai oleh intrik politik perebutan pengaruh di antara 3 kekuatan dunia pada saat itu, yaitu yang pertama ada Kristen Bizantium berpengaruh kuat di sekitar Laut Merah bahkan sampai ke Abisinia. Kedua, Persia Zoroaster dengan ibu kota di Etesipon di Mesopotamia. Pengaruhnya mencapai sebelah timur Arabia dan sepanjang pantai selatan Yaman. Dan yang ketiga, Kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar. Adapun hal politik masyarakat Mekkah adalah yang pertama adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Sekian dari saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipercaya. Marhaban ya marhaban, wahai